Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan dan masih banyak nikmat yang lainnya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MA Akhirat Pusat Palu tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam semoga tercurah atas penutup para rasul dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian kelak. Amma ba'du. Pada hari ini kita akan belajar materi cara belajar efektif. Apa itu cara belajar efektif? Cara belajar efektif merupakan suatu usaha untuk belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Mengawali materi kita pada hari ini, silahkan perhatikan gambar yang ada. Beliau adalah Bapak Proklamator kita, Soekarno-Hatta. Mereka dikenal dengan Founding Father atau Bapak Bangsa Indonesia. Mereka sangat berjasa dalam kemerdekaan negara kita. Selanjutnya, Bapak B.J. Habibie. Beliau terkenal sebagai teknokrat yang ahli dalam merancang pesawat. Selain itu, beliau juga mantan Presiden Indonesia yang ketiga. Kemudian ada seorang wanita hebat Indonesia yang telah memperjuangkan wanita Indonesia menjadi orang yang berpendidikan sehingga tidak terbelakang. Beliau juga dikenal dengan pejuang emansipasi wanita. Mereka semua adalah orang-orang pintar, dan masih banyak lagi orang Indonesia yang terkenal dengan kepintarannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang pintar? Yeah, that's right. Yang harus dilakukan untuk menjadi orang pintar adalah belajar. Nah, agar belajar kita jadi efektif, maka dibutuhkan namanya perencanaan. Mengapa perencanaan itu penting? Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika Serikat, pernah berkata, jika kamu gagal dalam merencanakan, berarti kamu sendiri yang merencanakan kegagalan itu sendiri. Maka penting kita untuk melakukan suatu perencanaan, khususnya dalam pembuatan jadwal belajar efektif. Agar belajar kita jadi efektif, tentunya sebagai seorang pelajar, Anda harus memiliki perencanaan yang baik dan terukur. Bagaimana membuat jadwal yang efektif? Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah, yang pertama, perhatikan setiap kegiatan Anda sehari-hari. Misalnya, makan, tidur, belajar, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, pastikan pembagian waktu secara efisien. Misalnya, apabila otak Anda tidak siap menerima pelajaran pada malam hari, ya jangan masukkan belajar pada malam hari. Yang ketiga, lakukan penghematan waktu. Gunakan waktu seperlunya saja. Setiap manusia memiliki waktu 24 jam sehari. Nah, 24 jam inilah kita atur. Kita bisa bagi dalam beberapa kegiatan. Misalnya tidur atau istirahat itu 8 jam. Makan, mandi, dan olahraga 3 jam. Urusan pribadi dan lain-lain 2 jam. Kemudian belajar 11 jam. Tentu pembagian jam tadi itu berbeda dengan pada saat kondisi normal dengan pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam kondisi normal, waktu belajar tadi yang 11 jam bisa dibagi menjadi 7 jam belajar di sekolah, 4 jam untuk belajar di rumah atau di perpustakaan.
Kemudian bagaimana mengatur waktu belajar pada kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, 11 jam itu bisa dibagi. Yang pertama, 4 jam belajar berdasarkan jadwal sekolah. Kemudian 7 jam itu untuk belajar mandiri di rumah, seperti baca buku atau kerjakan tugas dari guru atau membuat karya-karya yang inovatif dan lain-lain sebagainya. Tentu belajar itu menguras energi. Maka setiap belajar 30-60 menit ya diselingilah dengan istirahat 10 menit untuk penyegaran otak. Istirahatnya bisa berupa jalan-jalan di sekitar rumah, memandang langit, minum teh atau dan lain-lain sebagainya yang positif. Dan ingat, jangan diperbudak oleh jadwal yang Anda telah buat. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Pada saat Anda jadwalkan jam 4 sore untuk belajar misalnya. Tapi pada saat yang bersamaan, orang tua Anda meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Nah, yang harus Anda kerjakan adalah tinggalkan jadwal itu dulu, kemudian turuti perintah dari orang tua. Kenapa? Karena sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kalimat kedua orang tua setelah kata perintah keesaan kepada Allah, seperti Quran Surah Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, sekarang saatnya untuk membuat jadwal harian. Jadi silahkan nanti menyusun jadwal Anda masing-masing. Buatlah jadwal seefektif mungkin yang memudahkan Anda untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti belajar, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Pada slide ini saya berikan satu contoh, misalnya hari Senin, mulai dari bangun pagi sampai istirahat pada malam harinya. Silakan buat jadwalnya, buatkan jadwal efektif sesuai dengan kondisi Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, dan tentunya jadwal belajar itu yang harus dijadikan prioritas. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta Anda tetap di rumah, jaga jarak. Jika harus keluar, harus gunakan masker. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.